Selamat datang di Rumput, yaitu ngobrol JPI seputar akar rumput. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu saja berkat rahmat dan hidayahnya kita semua tetap diberikan kesehatan dan waktu sehingga dapat berkumpul secara virtual dalam agenda Ngopi Seruput dengan tema yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu RUU Perikatan menjawab tantangan modernisasi hukum perdata nasional, yang nantinya kita akan mendengarkan pemaparan lebih lanjut dari narasumber kita, yaitu Kak Hamalatul Qur'ani. Selanjutnya, tak lupa juga salawat teriring salam, mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan kepada zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teman-teman semuanya, bagi yang baru bergabung, saya ingin sedikit memperkenalkan program Ngopi Seruput, yang mana Ngopi Seruput adalah singkatan dari Ngobrol JPI seputar akar rumput, di mana program ini sengaja dibuat untuk membahas ide-ide menarik atau topik-topik yang terkini untuk sama-sama kita bahas bersama para pakar, bersama para ahli yang memang concern di bidang hukum tersebut, untuk sama-sama memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat kita tentu saja dapat mengerti aspek-aspek hukum dan kebijakan publik lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan hari ini, Ngopi Seruput kita memiliki tema RUU Perikatan menjawab tantangan modernisasi hukum nasional. Tentu saja tema ini adalah salah satu tema yang banyak diminta oleh para jurisian semua, dan alhamdulillah kita hari ini akan membahas tema tersebut. Baik, pertama-tama yang saya hormati Direktur Eksekutif Juris Policy Institute, Kak Tari Farhani, SHMH. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Hamalatul Qur'ani SH, yang mana beliau adalah seorang jurnalis handal yang sangat concern di bidang hukum perdata dan perikatan. Dan dalam hal ini, Kak Hamalatul Qur'ani juga sudah beberapa kali membahas terkait RUU Perikatan ini, khususnya di bidang unjust enrichment, begitu teman-teman. Diskusi kita hari ini juga akan membahas banyak hal menarik, mulai dari urgensi pembaharuan KUH Perdata, hingga konsep-konsep baru seperti unjust enrichment yang diusulkan dalam RUU Perikatan. Dan tentu saja pembahasan ini tidak akan sangat akan menarik karena yang membahas adalah orang yang setiap hari menggeluti bidang hukum bisnis, yaitu Kak Hamalatul Qur'ani. Teman-teman semua, mari kita sambut bersama-sama Kak Hamalatul Qur'ani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Nun atas perkenalannya. Aku minta bantu untuk share screen ya Nun nih. Oh boleh, disiapkan oleh panitia. Oke. Oke teman-teman Juris Polis semua, ini kali pertamanya ya aku ngisi di Juris Polis. Perkenalkan saya Hamalatul Qur'ani. Selama saya udah 8 tahun menjalani profesi sebagai jurnalis di hukum online, dan 5 tahun sebagai jurnalis untuk Premium Stories, dan saya juga adalah salah satu kalau dikatakan founder, bukan founder ya, saya terlibat untuk dalam proses penciptaan awal di Premium Stories hukum online. Kalau teman-teman pernah membaca Premium Stories. Jadi itu adalah berita hukum online khusus untuk berbayar, dan itu khusus membahas isu-isu secara mendalam dan komprehensif. Nah, salah satunya beberapa
bulan belakangan, saya concern untuk isu di KUH Perdata karena ini akan ada, perubahan ke depannya khususnya terkait dengan RUU Perikatan. Ini dibahas, salah satunya oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan atau guru besar hukum perdata lah se-Indonesia itu yang tergabung dalam asosiasi itu, dan itu saat ini sedang membahas terkait dengan RUU Perikatan Nasional. Nah, ke depannya akan seperti apa itulah yang akan kita bahas, mungkin nggak semuanya ya, karena itu banyak sekali muatannya. Kita tahu hukum perdata itu padat dan RUU Perikatan itu juga banyak banget yang harus apa namanya tuh, yang harus diolah gitu. Ini aja konferensinya itu kalau nggak salah, saya lupa deh antara 9 apa 11, pokoknya udah beberapa kali dilakukan konferensi dan itu tuh juga draft-nya itu masih belum terbentuk ya, draft-nya itu belum terbentuk, NA-nya juga belum terbentuk, tapi ini adalah bagian dari diskusi isi, materi-materi inti, kira-kira apa sih yang bakal, diatur dalam RUU Perikatan Nasional kita ke depannya. Nah, ini kita akan mulai dari refleksi awal nih. Kalau teman-teman, biasanya bergelut dengan KUH Perdata, fun fact-nya KUH Perdata itu udah lebih dari 100 tahun berlaku gitu. Kita dari sejak zaman kolonial itu sampai sekarang itu masih memberlakukan KUH Perdata yang itu gitu. Walaupun memang, ada beberapa perubahan baik itu lewat undang-undang seperti UPA atau undang-undang perkawinan atau undang-undang lainnya dan juga ada putusan-putusan MK mungkin ya yang terkait dengan usia cakap hukum apa segala macam. Kategori cakap hukum ya. Nah itu tuh adalah bagian dari perubahan, tapi badan intinya ini nih, ini masih KUH Perdata. Dan ini juga ada sebuah apa, debate, di antara para guru besar ketika itu, mereka, mempertanyakan apakah ke depan ini KUH Perdata kita bakal dirubah dalam bentuk rekodifikasi atau mengkodifikasi ulang KUH Perdata ini atau kita hanya, melakukan, perubahan untuk misalnya satu bab, ya udah dibikinkan, RUU Perikatan Nasional, jadi parsial gitu perubahannya. Dan opsi yang kemungkinan akan diambil itu tentunya itu adalah parsial gitu ya. Jadi nggak rekodifikasi karena rekodifikasi itu heavy sifatnya ya, berat gitu kalau untuk dirubah. Seperti misalnya KUHP, berapa tahun prosesnya baru KUHP itu bisa, direkodifikasi kan. Nah, untuk perdata, gubes-gubes kita, guru besar hukum perdata kita, sepertinya akan memilih untuk, apa namanya, khusus untuk perikatan ini untuk parsial aja gitu, rekodifikasi parsial. Nah, perikatan ini nantinya akan menjadi payung untuk banyak sekali, apa namanya tuh, hubungan-hubungan hukum antar para pihak ke depannya gitu dan dia itu, nanti di bawah payung RUU Perikatan itu akan banyak sekali tuh, ada perlindungan konsumen, ada apa aja pokoknya semuanya yang berkaitan dengan perikatan. Mungkin next, slide-nya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita perlu paham dulu nih, anatomi KUH Perdata kita itu ada 4 buku. Buku pertama tentang orang, van personen, buku kedua tentang benda, van zaken, buku ketiga tentang perikatan, van verbintenis, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Terkait dengan perikatan ini, RUU Perikatan ini, kita akan masuk di buku ketiga, yakni terkait dengan van verbintenis gitu, yakni tentang perikatan. Walaupun memang tentang benda dan orang itu ada kait-kaitannya juga nih sama perikatan dan tentunya juga pembuktian ya, juga ada kait-kaitannya. Tapi ini, RUU Perikatan Nasional ini, nantinya itu akan khusus membahas terkait dengan perikatan dan perikatannya itu tuh kalaupun ada tentang beberapa persyaratan orang, benda, dan segala macam di dalamnya itu adalah hanya yang terfokus pada kaitannya dengan perikatan gitu. Ini Van Verbintenis. Lanjut. Ya, ini share dari pengalaman apa yang saya dapat di sela-sela diskusi bersama dengan para guru besar yang luar biasa sekali ya, sumbangsihnya, pemikirannya terkait dengan penguatan hukum perdata nasional. Nah ini, pertama kita akan bahas perikatan di buku 3 BW. Nah jadi, perikatan ini, kalau misalnya kita melihat transaksi bisnis itu ada banyak sekali, bentuk hubungan keperdataan bahkan sampai sekarang itu nggak cuman sekedar, apa namanya, physically doang gitu.
online, digital, apa segala macam antar negara itu semuanya tuh kayak melebur gitu, kayak terlalu banyak banget perubahan sehingga kalau kita hanya berpatokan pada KUH Perdata yang udah berlaku sejak zaman kolonial ini 1838 ini udah sangat apa namanya, old fashion ya, beda gitu, dengan nggak menjawab kebutuhan dan tantangan zaman saat ini gitu. Nah jadi itulah yang mendasari kenapa RU Perikatan ini perlu dibentuk gitu, perlu dirubah gitu dari, KUH Perdata yang berlaku sebelumnya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau tadi kita udah bahas soal anatomi dari RUU KUH Perdatanya, ini RUU Perikatannya ini versi yang diciptakan oleh APHK sejauh ini. Nah, jadi nanti di RUU Perikatan ini akan ada sekitar 6 bab dan 6 bab itu mengatur pertama tentang perbuatan hukum, kedua tentang perikatan pada umumnya, ketiga, perikatan yang lahir dari perjanjian, keempat, berakhirnya perikatan, kelima, perjanjian tertentu, dan keenam, perikatan yang bersumber dari selain perjanjian. Nah, ini menarik karena ini banyak banget bagian-bagian di poin-poin di bab-bab ini yang nggak diatur di dalam KUH Perdata kita sebelumnya. Kayak misalnya tentang perbuatan hukum, nanti akan kita bahas, perbuatan hukum itu nggak benar-benar gamblang diatur di dalam KUH Perdata. Padahal dari perbuatan hukum itu aja ada banyak fenomena sosial yang itu bisa kita terjemahkan gitu dalam KUH Perdata dan itu bisa kita ambil, apa namanya tuh, pasal-pasalnya kemudian untuk kita ajukan gugatan apa segala macam gitu. Nah itu perbuatan hukum dan kemudian, tadi kalau Nun juga sempat spill soal unjust enrichment, itu masuknya nanti di bab ke-6 yakni perikatan yang bersumber dari selain perjanjian. Karena perikatan itu kan ada 2 ya, ada yang bersumber dari perjanjian, ada yang non perjanjian atau dari undang-undang. Dan selama ini, kita berlakunya itu aja, itu yang menjadi dasar gugatan, yakni PMH dan wan prestasi gitu, yang berasal dari kontrak dan yang perjanjian. Nah, unjust enrichment ini belum. Nah, nanti akan kita bahas kenapa itu penting dan apa debate-nya di balik itu semua, itu akan kita bahas nanti untuk, sesi nanti terkait dengan unjust enrichment. Boleh lanjut, Nun? Nah, ini kita akan bahas terkait dengan perbuatan hukum dulu atau juridical acts. Nah, tadi udah dibahas, juridical act ini juga nantinya akan dibagi menjadi juridical act berupa perjanjian atau juridical act berupa non perjanjian. Jadi ada nih perbuatan hukum yang teman-teman misalnya bikin kontrak dulu baru teman-teman melakukan perbuatan hukum itu. Ada juga yang tanpa dilandasi kontrak, teman-teman sudah melakukan perbuatan hukum itu. Nah, apa aja nih cakupannya nih? Ini penting karena di KUH Perdata kita nggak diatur kan, apa aja sih perbuatan hukum itu, syarat sahnya gimana, terus kalau misalnya kondisi di mana perbuatan hukum itu batal itu seperti apa saja, dan akibat hukum yang dilahirkan itu nggak diatur secara strict gitu, secara apa, secara tegas gitu. Nah, untuk di untuk di, RU Perikatan Nasional itu nanti akan diatur perbuatan hukum itu seperti apa, juridical acts. Nah, salah satunya pertama kita akan bahas di cakupan perbuatan hukum itu adalah syarat keabsahannya. Nanti syarat keabsahannya itu ada 2 syarat material, yakni syaratnya berupa kecakapan atau capacity dan niat. Nah, kecakapannya ini seperti apa? Boleh next, Nun? Kecakapannya itu, coba next lagi next lagi next lagi, oh nggak aku masukin ya? Ya udah sebelumnya sebelumnya nggak apa-apa yang balik ke tempat tadi. Nah ya, kecakapan itu. Nah kalau teman-teman, mengikuti ya, syarat cakap hukum itu kalau dalam KUH Perdata itu berapa tahun ya? 21 tahun ya atau sudah kawin? Kalau di BW itu 21 tahun atau sudah kawin. Dan itu berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Jabatan Notaris itu 18 tahun. Fenomena sosial, teman-teman kalau misalnya memperhatikan ya, di luar negeri itu ada banyak sekali anak kecil yang dia udah mulai berbisnis. Bisnis yang dilakukan oleh anak kecil itu kalau menurut usia cakap hukum, apakah itu bisa sah dan dinyatakan perbuatan hukum? Implikasinya nanti adalah ketika bisnis tersebut, mengalami apa namanya, wan prestasi lah, apalah segala macam, fraud lah, dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa? Nah itulah pentingnya usia kecakapan.
Dan apalagi borderless-nya dunia kita saat ini, nggak menampik kemungkinan karena anak kecil itu misalnya, bertransaksi dengan anak kecil di Indonesia ini nih, who knows gitu. Nah itu tuh akan sangat banyak sekali fenomena yang hukum itu nggak boleh tertinggal gitu, untuk mengatur itu semua. Nah, untuk syarat kecakapan ini, itu di BW 21 tahun dan di Undang-Undang Perkawinan dan di Undang-Undang Jabatan Notaris itu 18 tahun. Nah, yang menariknya nih, ada salah satu diskusi, di apa namanya, di, konferensi itu adalah syarat di bawah 18 tahun ada banyak orang yang melakukan tindakan hukum. Yang tadi seperti aku katakan, tapi bagaimana caranya untuk menyatakan itu sah secara hukum? Kalau misalnya di Indonesia itu hanya itu doang cara cakap hukum, kalau nggak misalnya dia memenuhi kriteria usia itu, dia harus bertindak di bawah wali gitu, di bawah apa namanya tuh, di bawah, apa, kuasa wali gitu ya, ada walinya. Tapi kalau tanpa wali gimana gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman, fenomena ini udah terjadi di undang-undang perkawinan kita loh. Undang-undang perkawinan itu banyak kan anak-anak yang menikah di bawah usia kawin, usia dewasa menurut undang-undang perkawinan, yakni di usia 18 tahun kan, di bawah 18 tahun banyak. Tapi bagaimana way out-nya? Way out-nya adalah dengan mengajukan dispensasi kawin. Nah, ini menarik banget karena nanti ke depannya ada juga diskusi yang membuka, usulan-usulan yang membuka di antara guru besar itu adalah, bagaimana kalau kita buka, apa namanya tuh, kemungkinan untuk mengajukan dispensasi usia gitu, untuk menentukan suatu usia cakap hukum itu benar-benar cakap gitu, walaupun dia di bawah usia cakap hukum. Nah, itu menarik banget, apa namanya, pada akhirnya itu nanti akan memberikan ruang bagi anak-anak ya yang melakukan transaksi apa segala macam untuk kemudian dilegalisasi. Tapi bentuk fix-nya seperti apa itu, RUU-nya, draft RUU-nya belum kelar. Tapi kira-kira itulah spill-spill diskusi yang, muncul, ketika apa namanya, konferensi yang saya ikuti. Dan kemudian kalau misalnya kita berkaca sama di NBW ya, Netherlands Burgerlijk Wetboek, NBW itu kan adalah, pembaharuan dari BW. Jadi kita masih pakai versi lamanya nih, Belanda udah bikin versi barunya New Burgerlijk Wetboek. Itu 18 tahun dan kalau misalnya kita berkaca di Kode Sivil Jepang itu 20 tahun. Oke, nah selanjutnya, kalau kita udah bicara soal keabsahan enggak, belum, masih masih tadi. Kalau kita udah bicara soal syarat keabsahan, sekarang kita bicara soal pembatalan. Kapan sih suatu perbuatan hukum itu bisa dibatalkan? Nah, ini ada, di NBW, kita belum ada ya, kita belum ada karena perbuatan hukumnya sendiri belum dirincikan di BW, jadi kita masih, kayak mengawang-awang ngambil, apa namanya tuh, ngambil contoh-contoh dari negara lain. NBW di Belanda itu, batalnya suatu perbuatan hukum itu karena adanya Duress, Fraud, Undue Influence. Dan kalau misalnya di Kode Sivil itu Mistake, Fraud, dan Duress, kurang lebih ya seperti itulah ya, karena adanya paksaan atau ancaman atau karena adanya fraud, kecurangan apa segala macam atau ada undue influence, ada pengaruh gitu, pengaruh di luar dia, kesadaran heteronom dia gitu, yang membuat dia harus, dia pada akhirnya melakukan perbuatan hukum itu. Itu bisa berakibat pada pembatalan. Nah, ada salah seorang, apa namanya, guru besar namanya Prof. Hayan ul Haq, beliau pinter banget itu. Beliau itu salah satu, guru besar yang, ikut di dalam peletakan, apa namanya tuh, eee, peletakan fondasi untuk menentukan bagaimana perbuatan hukum ini akan didefinisikan ke depannya. Nah, tuh beliau membuat, apa namanya, perumpamaan, itu ada namanya kesadaran otonom dan kesadaran heteronom. Kesadaran otonom itu adalah dalam diri kita sendiri, apakah kita melakukan perbuatan hukum itu betul-betul berdasarkan kehendak pribadi kita gitu, atau kita melakukan perbuatan hukum itu di luar itu gitu, ada hal-hal di luar diri kita yang mempengaruhi kita untuk membuat perbuatan hukum itu. Nah, itu akan berefek kepada pembatalan yang tadi saya sebutkan. Apakah itu nanti akan, diikuti pola seperti BW, Juris Fraud and, Undue Influence atau Mistake, Fraud and Duress gitu, kita nggak tahu. Itu nanti adalah, bagaimana keputusan dari, guru besar itu untuk, memasukkan gitu bagaimana, apakah kesadaran heteronom inilah yang nantinya khusus untuk,
eee, masuk sebagai cakupan-cakupan yang dapat membatalkan suatu perbuatan hukum. Itu nanti kita akan tunggu ya. Nah, kemudian ada akibat hukum. Nah, beliau juga mengatakan, saya pernah mengisi podcast di Hukum Online, dari situ, saya membahas ketika itu tentang kasus donasi Agus Salim, itu terkenal banget ya kasusnya ya. Kasus donasi Agus Salim. Di situ saya menggunakan teori perbuatan hukum ini gitu. Kalau dalam perbuatan hukum ini, itu ada 3 apa namanya, 3 3 pertalian gitu. Tadi saya juga sebut terkait dengan niat ya, intention ya. Jadi ada niat, ada perbuatan hukum, dan ada akibat hukum. Dan kalau menurut beliau, ketiga hal ini itu harus simetris, sama-sama harus benar-benar simetris. Kalau saya ibaratkan itu di kasus donasi Agus Salim, dia niat donatur untuk memberikan donasi kepadanya itu adalah apa? Adalah untuk pengobatan mata. Kalau misalnya teman-teman ikuti kasusnya. Tapi di perjalanannya, akibat hukum yang dia lahirkan, itu adalah dia nggak buat pengobatan mata, tapi malah digunakan untuk bayar utang, untuk bayar cicilan rumah siapalah tahu itu kan, untuk bayar Shopee apalah segala macam gitu kan, kalau dari pemberitaan yang beredar. Nah, artinya antara niat, perbuatan, dan akibat hukumnya itu nggak simetris. Padahal itu semuanya harus simetris, baik di post factum perbuatan hukum itu dilakukan, di pre factum perbuatan hukum itu dilakukan, maupun di post factum setelah perbuatan hukum itu dilakukan. Itu semuanya harus simetris. Jadi ketika ketiga itu tidak simetris, kalau misalnya kita lihat di syarat-syarat pembatalan di NBW itu sebenarnya udah masuk fraud, udah masuk, di kode sipil Jepang juga udah masuk fraud. Nah itu yang hukum kita tuh, coba deh kalau teman-teman perhatikan itu di kasus Agus aja itu berbelit-belit, itu karena apa? Karena, hukum kita itu belum benar-benar firm gitu untuk mengatur berkaitan dengan juridical acts ini. Seharusnya kalau juridical acts ini udah benar-benar firm, teratur, itu udah jelas gitu. Kalau dari kalau dari apa namanya, perbuatan hukum itu udah jelas melanggar kan, udah jelas fraud dan mengakibatkan pembatalan, adanya pembatalan dari perbuatan hukum itu gitu. Jadi nggak perlu capek-capek mereka bikin polling dari apa namanya, polling dari donatur, uang ini mau diapain apa segala macam, walaupun itu emang menunjukkan keseriusan donatur ya, tapi, apa namanya, tapi itu dengan sendirinya kalau misalnya donatur itu juga udah memiliki way gitu, jalan hukum gitu, untuk apa nih bisa membatalkan perbuatan hukum itu. Kalau perbuatan hukumnya itu udah batal, udah itu terserah donatur mau mau ngapain itu uang dan segala macam kan. Nah inilah kelemahannya karena kita belum secara firm mengatur terkait dengan perbuatan hukum ini. Boleh next, Non? Mohon maaf saya sambil minum. Oke. Sekarang kita bahas terkait dengan unjust enrichment. Apa sih unjust enrichment ini? Teman-teman kalau ngikuti Instagram saya sudah sempat spill di situ, sudah bahas garis besarnya unjust enrichment itu seperti apa. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, yang mungkin teman-teman juga udah tahu dari 1838 KUH Perdata itu berlaku, itu dasar gugatan kita itu cuman berkutat di PMH dan wan prestasi aja gitu. Jadi nggak ada lagi gitu, udah kalau misalnya mengajukan gugatan, udah kalau nggak PMH, ya udah wan prestasi. Teman-teman harus bisa membedakan itu, kedua itu gitu kan di 1233 KUH Perdata. Nah, tapi bagaimana dengan unjust enrichment? Unjust enrichment itu belum diatur gitu, tapi di negara lain, di common law, di mana-mana itu udah mengatur gitu terkait dengan unjust enrichment. Karena memang ada kondisi loh, di mana sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan itu tuh, dia nggak masuk PMH, tapi nggak masuk wan prestasi juga gitu, ya ini dia unjust enrichment. Kalau di NBW itu di, buku 6 artikel 212-nya gitu. Nah, tapi teman-teman, ada juga yang berpandangan, beberapa guru besar yang saya baca dan, beberapa paper yang saya baca, ini sebenarnya debatable juga. Ada yang berpandangan kalau unjust enrichment ini di 1359 KUH Perdata itu udah mengatur gitu. Nah, tapi tetap gitu, walaupun dia mengatur, tapi nggak bisa dijadikan dasar gugatan kan gitu. Tapi ada lagi perdebatan, 1359 ini UI atau bukan sih gitu.
Nah, ini juga debatable, tapi di konferensi, APHK itu disebutkan kalau UI 1359 ini sebetulnya bukan UI gitu. Dia tidak benar-benar, apa namanya, komposisinya tuh tidak benar-benar UI gitu. Nah, apa namanya, Profesor Yohanes Sogar Simamora itu ketua umum APHK ya, beliau itu berpandangan kalau pasal 1359 ini tuh masuknya Naturlik Verbintenis atau perikatan alamiah. Sementara UUI ini, apa namanya, punya dasar gugatannya tersendiri. Kalau dasar gugatan tersendiri, itu memang nggak ada di KUH Perdata, seperti yang tadi saya katakan cuman PMH dan wan prestasi. Yang menjadi debate itu 1359 itu UI bukan sih, nah itu aja gitu. Sementara kalau misalnya teman-teman lihat di TPPU, itu tuh, tindak pidana pencucian uang itu illicit enrichment atau memperkaya diri sendiri secara tidak adil, secara tidak sah, itu udah masuk gitu sebagai apa namanya, sebagai sesuatu yang bisa, dikatakan, menjustifikasi seseorang itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, di perdata ini belum nih. Di perdata kita udah ketinggalan lah ya dari, ketentuan di pencucian uang. Nah, di situ saya bertanya-tanya kan ketika itu kan, 1359 itu Naturlik Verbintenis, perikatan alamiah gitu. Emang seperti apa sih perikatan alamiah itu? Nah, perikatan alamiah itu, pemenuhan pelaksanaan prestasinya itu nggak bisa digugat gitu. Dan itu berbeda dengan perikatan perdata. Kalau perikatan perdata itu bisa diajukan gugatan di depan pengadilan. Ini menurut, Abdul Qadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandi. Nah, apa sih perikatan-perikatan yang prestasinya itu tuh, apa namanya, tidak bisa digugat itu seperti misalnya sumber-sumber perikatan alamiah tuh terkait dengan, bersumber dari undang-undang, moral, kesusilaan, kepatutan gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian pandangan lainnya 1359 ini condongnya itu ke utang piutang yang tidak tuntas, sementara UE ini atau, unjust enrichment ini luas. Keuntungannya itu bisa dari mana aja, nggak cuman sekedar utang piutang gitu. Contohnya seperti ini, UE ini komposisinya adalah ada orang yang memberikan, yang mengalami kerugian sejumlah uang tertentu karena karena bukan ada kesalahan, karena dia, apa namanya, mengirimkan sejumlah dana, sehingga dana itu mengakibatkan orang lain itu kaya dengan dana itu, memperkaya orang lain itu gitu. Padahal nggak ada hubungan hukumnya antara kedua orang ini gitu. Nah, dalam UI, dana yang dia terima itu harus dikembalikan. Itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak gitu. Jadi keuntungannya itu bisa dari mana aja walaupun tidak didahului dengan kontrak, tidak didahului dengan undang-undang atau apapun gitu ya. Dia cuman benar-benar, apa namanya, conditionally terjadi ketika itu gitu. Nah, itu bisa dikatakan UI gitu. Boleh lanjut? Hmm. Jadi, Pak Faisal Kurniawan itu salah satu dosen UNER, dia mengatakan 1359 itu cikal bakalnya UI iya, tapi bukan UI gitu. Nah, bedanya kalau uang prestasi itu kan harus dengan perjanjian ya. Kalau misalnya PMH itu harus ada unsur kesalahan pertama, dan kedua itu harus ada perbuatan aktif. UI ini nggak perlu ada perbuatan aktif. Yang terpenting adalah yang garis pijakan yang menyatakan kalau misalnya UI ini bukan uang prestasi dan PMH, kata beliau adalah nggak perlu ada unsur kesalahan. Di uang prestasi ketika orang melanggar perjanjian itu ada unsur kesalahannya kan. Kalau di PMH, ketika orang itu melakukan sebuah perbuatan aktif dan kemudian ternyata itu bertentangan dengan aturan ini, dan segala macam, itu bisa dikatakan, PMH gitu. Tapi kalau di unjust enrichment itu nggak perlu ada unsur kesalahannya. Tadi yang seperti saya, bahas tadi, kalau misalnya 1359 kata beliau adalah pembayaran tak terhutang atau unverschuldigde betaling, pembayaran, karena adanya kesalahan. Jadi dia 1359 itu masuk sebagai, pembayarannya itu tuh ada unsur kesalahannya gitu loh. Jadi berbeda dengan UI ini. Walaupun dia dalam bentuk misalnya error in persona, sehingga dia dapat dituntut kembali dalam bentuk misalnya restitusi atau mengembalikan lagi,
kerugian yang dia terima, yang dia yang hilang dari dia gitu. Nah, apa sih batasannya kalau kita mengacu di common law, itu adanya wrong intention. Wrong intention itu bukan dari pihak yang ini ya, bukan dari pihak yang menerima keuntungan itu ya, tapi wrong intention-nya itu dari pihak yang mengirimkan gitu. Nggak ada niat gitu, nggak ada niat untuk melakukan pembayaran sejumlah harta tertentu gitu. Nggak ada niat. Nah, jadi, karena dia nggak ada niat untuk mengirimkan sejumlah pembayaran tertentu itu, maka pembayaran itu harus dikembalikan ke dia, gitu. Nah, kemudian ada 2, yang kedua adalah gagal melaksanakan kewajiban, tapi bukan kontraktual ya, gitu. Jadi, kalau di situ dia, beliau mencontohkannya itu seperti jasa dekorator. Misalnya teman-teman, bayar, jasa dekorasi rumah gitu, tapi ternyata itu nggak dikerja-kerjain gitu. Walaupun itu sebenarnya debatable juga ya kalau misalnya diartikan jasa dekorator lah, berarti dia juga ada perjanjiannya juga dong sebelumnya, walaupun perjanjiannya itu dalam bentuk lisan mungkin ya. Tapi, ya itulah, gimana pentingnya kalau dalam pandangan saya pribadi, itulah pentingnya kalau misalnya betul-betul unjust enrichment ini ingin diatur sebagai dasar gugatan, itu semuanya harus clear, harus benar-benar clear bagaimana membedakan dia itu dengan wan prestasi, PMH, dan unjust enrichment ini secara tegas gitu. Karena nggak mungkin kan ini nanti kalau misalnya apa namanya, ada campur aduk gitu antara, apa namanya, antara PMH dengan, unjust enrichment ini. Kalau misalnya dengan wan prestasi sih jelas ya, ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalau misalnya dengan PMH, kan tipis banget bedanya. Bahkan kalau menurut, pandangan saya sendiri 1359 itu juga tipis banget pandangannya, apa, perbedaannya dengan unjust enrichment. Kalau di 1359 itu dia kan apa, karena ada kesalahan aja nih, error in persona atau apapun gitu kan. Nah, kalau misalnya unjust enrichment itu, mhm, bisa karena ada kesalahan, bisa juga tanpa harus adanya unsur kesalahan gitu. Nah, itu yang membedakannya, cuman harus berhati-hati juga guru besar kita untuk merumuskan ini, karena ini, potensi dia untuk apa ya namanya, potensi untuk dia overlapping itu juga lumayan besar kalau misalnya pembedaannya itu nggak benar-benar tegas. Boleh lanjut? Nah, kalau di dalam NBW kita, ke NBW, di NBW itu dikenal 2 sumber perikatan, yakni, kalau, konstruksinya ya di BW ya, kalau kita berkaca di situ. Ada PMH, ada sumber lain di luar kontrak dan PMH. Sumber lain di luar kontrak dan PMH. Jadi untuk sumber lain di luar kontrak dan PMH itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Itu ada Zakperneming, pengurusan secara sukarela, Onverschuldigde Betaling seperti yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir unjustified enrichment. Kalau tadi kita lihat itu, pembayaran tak terutang itu Onverschuldigde Betaling itu masuk di 1359 ya. Artinya di NBW sendiri itu memang membedakan banget gitu antara 1359 dengan unjust enrichment. Itu kalau kita lihat, di, 1359-nya kita itu diatur di 203 sampai 212 artikel di buku 6-nya NBW. Kalau misalnya kita, itu kan, di apa namanya, unjust enrichment itu belum diatur. Boleh lebih lanjut? Nah, ini kalau misalnya di American Law Institute itu di tahun 1937 itu dia menerbitkan Restatement of the Law of Restitution. Jadi, restatement untuk, hukum yang mengembalikan, pokoknya terkait dengan pengembalian lah gitu. Nah, itu untuk mewujudkan keadilan korektif dia membatasi unsur-unsur unjust enrichment itu sebagai berikut. Jadi keuntungannya itu diperoleh secara tidak adil, kerugian yang dialami oleh penggugat, adanya unsur kerugian yang dialami oleh penggugat. Di sisi lain adanya pengkayaan secara tidak adil dan kemudian ada kewajiban untuk, memberikan restitusi kepada pihak yang, dirugikan dari peristiwa ini. Boleh lanjut? Nah ya sebelum beralih ini nih aku ada membahas sedikit tentang niat ya. Kalau misalnya di KUH Perdata itu, niat itu perlu di-declare. Niat itu perlu jadi harus dimanifestasikan dan harus dinyatakan gitu. Kalau di BW itu kita nggak mengatur perihal terkait dengan
niat itu seperti apa gitu, apakah tapi dalam prakteknya itu tuh banyak orang kalau misalnya dia ingin membuat suatu kontrak, itu niatnya itu harus di-declare di dalam kontrak gitu. Karena kalau misalnya untuk menentukan kesinambungannya itu tuh perlu semuanya seperti saya katakan tadi simetris ya. Nah itu juga yang berlaku di dalam, apa namanya, RUU Perikatan Nasional nanti. Mereka juga terkait dengan niat tadi saya sempat lupa membahas, itu intention itu juga bakalan dijambrengin gitu. Seperti apa sih niat niat itu gitu, karena niat itu adalah sesuatu yang menandakan keabsahan, suatu perbuatan hukum itu dari prefaktum gitu. Jadi prefaktum, eee eee, perbuatan ketika itu dan post faktumnya itu tuh harus benar-benar berkorelasi gitu untuk menghasilkan, adanya, keadilan substantif lah gitu di bidang, hukum perdata ini. Oke. Selanjutnya saya kan, menerima apa namanya tuh, undangan dari Jurispolis, di situ juga membahas gimana nih terkait dengan hal-hal yang berbau digital dengan perkembangan zaman saat ini itu seperti apa sih RUU Perikatan kita nantinya bakal mengatur gitu. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu, ini juga salah satu tulisan saya juga, sempat menulis tentang ini, terkait dengan perjanjian baku. Ini lebih kepada perjanjian baku. Hampir 90% lebih lah dalam kehidupan kita ini nih berkaitan selalu kita membuat kontrak di dalam kehidupan kita. Baik itu misalnya teman-teman dengan tukang parkir, misalnya teman-teman naruh, apa namanya, naruh motor di depan Alfamart atau Indomaret, itu udah ada kontraknya, kontrak secara tidak langsung ya dengan abang parkir atau dengan, apa namanya, dengan siapa saja gitu dalam termasuk belanja di Shopee, di marketplace, apa segala macam itu kan menggunakan digital kontrak, dan sadar tidak sadar teman-teman itu sudah masuk dalam, skema perjanjian baku. Perjanjian baku, apa sih perjanjian baku itu? Perjanjian baku itu adalah di mana itu kontrak sudah tidak dapat dinegosiasikan lagi dan non negotiation, nggak ada ruang buat negosiasi antara teman-teman dengan si pembuat kontrak gitu. Dulu ketika awal-awalnya perjanjian baku itu marak itu sempat itu tuh banyak penolakan, "Ini, apa namanya, sah nggak sih?" Apa segala macam gitu gitu kan kalau di Indonesia. Padahal kalau di, negara lain, kalau di apa namanya, revolusi ini kan sumber awal dari perjanjian baku ini tuh adalah revolusi industri pertama gitu. Revolusi industri pertama itu tuh adalah awal mula lahirnya perjanjian baku itu. Di mana ketika itu ada pembangunan apa, perusahaan apa, pembangunan proyek mesin uap gitu ya, yang itu tuh mass gitu, mass production gitu. Jadi ketika mass production nggak mungkin satu-satu orang, diiniin apa namanya, dinegosiasiin kontrak ini, negosiasinya nggak bisa, susah gitu. Jadi di situlah mereka bikin kontrak yang udah standardized gitu, udah baku, udah bisa diterapkan untuk semuanya. Jadi di situ mereka akan, apa namanya, tinggal menyodorkan kepada orang, si orang yang akan, berkontrak bermitra dengan mereka itu, ya udah tinggal tanda tangan gitu, setuju atau nggak setuju, kalau nggak setuju nggak usah tanda tangan, kalau setuju ya udah tanda tangan gitu. Nah itu tuh namanya, awal mula lahirnya yang namanya, perjanjian baku. Kalau klausula baku itu adalah klausula yang ada di dalam perjanjian itu. Nah itu semuanya berkaitan. Apalagi sekarang digital kontrak itu nggak bisa lagi teman-teman terhindarkan. Nggak mungkin dong teman-teman mau belanja ini di Shopee terus nanti dinegosiasiin sama teman-teman isi kontraknya kan nggak mungkin. Teman-teman mau make, aplikasi tertentu dari Apple misalnya atau dari manapun gitu, dinegosiasiin, nah siapa kita gitu kan. Kita hanya satu bagian gitu dari berbagai macam, apa namanya, komunitas dan manusia-manusia hidup lain di muka bumi ini. Jadi itulah, itulah kenapa perjanjian baku itu mau nggak mau itu diterapkan gitu. Nah, tapi teman-teman ada yang namanya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi itu jadi tuh ada beberapa, apa namanya, beberapa item yang di perjanjian baku itu nggak boleh gitu diterapkan klausula eksonerasi itu karena benar-benar sangat merugikan konsumen. Itu ada beberapa, sebagai, apa namanya tuh, sebagai permintaan maaf saya, ini nih materi baru saya bikin tadi pagi. Jadi sebenarnya mau masukin klausula eksonerasi ini di sini, cuman belum sempat ya, baru sampai sini ya udahlah kita bismillah aja, kita, sampaikan aja apa adanya. Nah, kalau di klausula eksonerasi, itu ada beberapa, eee
apa namanya, yang disampaikan oleh, ada profesor guru besar, Johannes Gunawan kalau nggak salah dari Unpar beliau menyatakan beberapa detail nih klausula eksonerasi. Ini akan saya bacakan saja, itu berisi penambahan kewajiban konsumen yang seharusnya bukan kewajiban konsumen. Atau penambahan hak pelaku usaha itu sebenarnya bukan hak pelaku usaha gitu. Jadi itu kayak kita ditambah-tambahin kewajibannya sebagai konsumen, si pelaku usaha ditambah-tambahin haknya sebagai pelaku usaha gitu. Terus ada pengurangan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya itu adalah kewajiban pelaku usaha tapi dikurangi kewajiban itu gitu. Pengurangan hak konsumen, pembatasan kewajiban pelaku usaha dan pembatasan hak konsumen. Terkait dengan itulah gitu. Nah, selama ini kalau kita nggak ada ketentuan terkait dengan bagaimana membatasi perjanjian baku ini supaya nggak memuat klausula eksonerasi yang parah banget gitu. Nah ini nih pengawasannya itu belum ada gitu. Nah jadi ini untuk, di RUU ini bukan RUU Perikatan ya, RUU Perlindungan Konsumen itu sebenarnya pengen mengatur terkait dengan mekanisme tripartit ini kalau kata Johannes Gunawan. Nah di kaitannya dengan RUU Perikatan adalah, beliau di RUU Perikatan, beliau menyampaikan, ada asas-asas tertentu yang harus diatur dalam RUU Perikatan, supaya nantinya pengaturan di RUU Perlindungan Konsumen ini punya induk gitu, punya payung gitu. Jadi kalau perlindungan konsumen itu adalah, khususnya Eee, spesialisnya di perikatan itu generalinya di induknya tuh perlu mengatur terkait dengan ini. Ya, ini adalah asas freedom of entrance. Kalau teman-teman tahu asas freedom of contract, setiap kita melakukan kontrak itu perlu adanya pemenuhan atas asas freedom of contract. Tapi di digital contract termasuk dengan perjanjian baku ini tuh perjanjian itu tidak terpenuhi gitu. Asas freedom of contract itu udah pasti tidak terpenuhi. Karena nih ada 5 ya, kalau kata beliau tuh ada 5 asas freedom of contract. Itu adalah bebas untuk memutuskan dengan siapa perjanjian itu dibuat, terus apakah akan membuat perjanjian itu atau tidak. Kebebasan ketiga, kebebasan menentukan isi perjanjian, menentukan 4 kebebasan menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan menentukan cara pembuatan perjanjian. Jadi udah pasti kita nggak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, kita tidak dilibatkan dalam, menentukan bentuk perjanjian, dan tidak juga dilibatkan dalam cara pembuatan perjanjian itu. Jadi otomatis sebenarnya setiap teman-teman udah membuat, perjanjian baku itu udah pasti melanggar asas freedom of contract. Tapi apa dong yang bisa dilakukan? Perlu adanya tetap, perlindungan yakni dengan asas freedom of entrance. Di freedom of entrance ini setidaknya ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni adalah dengan menggunakan, jeda jeda bebas urung dan jeda bebas telaah. Itu ada di asas contemporaneous. Di asas itu, kalau misalnya teman-teman menyetujui perjanjian baku, itu disetujui dulu baru teman-teman bisa paham nih, dikasih waktunya sebentar doang gitu, baru paham, "Aduh seharusnya gue nggak nerima ini nih, harusnya gue nolak ini nih," gitu-gitu. Nah itu tuh nanti kalau misalnya berlaku asas contemporaneous dan asas freedom of entrance itu nanti kita diberikan waktu jeda bebas telaah dan jeda bebas urung. Apakah kita akan mengurungkan niat kita untuk, kita diberikan waktu untuk menelaah dulu nih si isi perjanjian baku ini seperti apa gitu. Nah jadi baru kita diberikan, hak untuk memutuskan, take it or leave it gitu. Jadi seperti itu ya. Nah pengawasannya seperti apa? Nah pola pengawasan yang diusulkan oleh Pak Johannes Gunawan itu adalah tripartit. Jadi ada asosiasi konsumen, ada asosiasi pelaku usaha sejenis, misalnya kalau misalnya pelaku usahanya misalnya alat kesehatan ya, alat kesehatan itu siapa aja nih pelaku usahanya, mereka punya ini enggak, asosiasi enggak? Nah asosiasinya itu dan pemerintah. Nah karena mereka adalah orang yang langsung berurusan dengan, hal yang akan diatur itu, maka disitulah mereka harus terlibat gitu. Jadi asosiasi konsumen, asosiasi pelaku usaha sejenis, dan pemerintah yang terkait dengan bidang itu. Misalnya kalau kita ibaratkan alat kesehatan tadi berarti pemerintahnya adalah di bidang, menteri kesehatan atau dinas kesehatan atau apalah nanti. Jadi sebelum diberlakukan model perjanjian baku yang seperti itu harus lewat,
harus lolos dulu tripartit ini, baru boleh berlaku. Nah itu idenya, ide besarnya seperti itu. Boleh next, apa udah habis ya? Oke. Oke, udah habis berarti ya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh. Nanti akan diusahakan dijawab dengan maksimal ya. Oke, Nun. Baik. Terima kasih Kak Hamalatul Qurani atas pemaparannya yang begitu komprehensif dan memberikan banyak wawasan baru bagi kita khususnya terkait RUU Perikatan. Nah, bagaimana yang tadi sudah Kamala sampaikan juga, sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman jurisian boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat jika memang tidak bisa bertanya secara langsung. Namun kami akan sangat senang jika teman-teman jurisian berdiskusi secara langsung dengan Kahamalatul Qurani mengenai topik yang tadi sudah dibahas. Tadi sempat sudah ada yang raise hand, tadi Pak Erwin dan juga ini ada Pak Pasha Wiratama. Baik, kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Erwin ya tadi yang mengangkat raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih kesempatannya untuk panitia dan berikut pemapar. Tadi saya saya pikir bagus banget ya pembahasan mengenai RUU Perikatan ini. Apalagi tadi kan ada pembahasan mengenai yang misalnya kayak ini kurang kurang mencakup fenomenanya. Saya juga setuju bahwa yang tadi juga disebutkan ada eh, kekurangan lah antara misalnya kenapa ada PMH, ada one prestasi tapi unjust enrichment-nya nggak ada gitu ya. Nah, kebetulan saya tuh ingin kan kebetulan narasumber juga udah banyak kemana-mana ya, udah tahu ikut seminar ini, seminar itu. Sebenarnya saya pengen tahu beberapa hal yang mungkin narasumber pernah alami gitu. Pertama, saya itu pengen tahu gitu. Kan tadi disebutkan bahwa eh, ini tuh kurang menjawab ya, kondisi hukum sekarang tuh kurang menjawab katanya. Eh, ini kurang menjawabnya tuh saya pengen tahu untuk siapa gitu. Karena kalau yang saya lihat hukumnya sekarang pun secara praktek itu banyak yang belum paham betul gitu. Jangankan untuk maju gitu, untuk yang sekarang pun banyak yang kurang paham. Kenapa saya bilang kurang paham? Karena banyak yang di pengadilan mungkin banyak yang kena NO ya, kena NO karena pertalian antara One Prestasi dan PMH. Jadi jangankan untuk nambah jadi 3 nih, untuk jadi masih dua-duanya ini pun masih ada keterkaitan dan mungkin jadi saling tumpang tindih. Ini yang dalam praktik mungkin akan jadi tantangan tersendiri ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang unjust enrichment, kalau boleh, eh, ada nggak contoh konkret yang mungkin telah disampaikan oleh pemapar-pemapar yang tadi guru besar? Karena saya pengen tahu gitu lebih lanjutnya. Soalnya kalau tadi misalnya contoh mengenai salah transfer, kalau nggak salah saya pernah baca mengenai salah satu putusan, eh, di sana itu kalau salah transfer itu ada undang-undangnya, di mana kalau salah transfer itu mekanismenya adalah saya telepon dulu ke banknya, nanti banknya nge-freeze uangnya, udah gitu saya harus minta ke pengadilan, entah itu berupa penetapan atau berupa gugatan. Lalu kita setelah dapat putusan atau penetapannya baru kita minta ke bank uangnya untuk dicairkan. Nah itu maksud saya kan itu kan nggak perlu unjust enrichment. Itu kan udah ada juga alurnya di luar dari unjust enrichment. Jadi saya pikir kalau bisa diminimalisir dan kita udah punya undang-undangnya ngapain gitu. Jadi kayak saya perlu contoh yang benar-benar oh ini tuh nggak ada dan perlu unjust enrichment gitu. Berikutnya, oh ya yang terakhir soal freedom of apa tadi ya, freedom of
Yang terakhir ya, yang untuk Eh, menelaah dan yang freedom of entrance ya. iya, untuk freedom of entrance, saya ngelihatnya yang ini tuh apakah akan ada benturan dengan daluarsa? Soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya nggak diberikan batas waktu, kadang-kadang itu kan malah jadi ngehambat untuk transaksi antara para pihak ya. Boleh minta pandangannya sedikit itu mungkin dari narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin atas pertanyaannya. Untuk Kamala, apakah mau langsung dijawab atau ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu? Oh boleh, aku jawab langsung aja ya. Baik, Terima dipersilakan. kasih banyak Erwin atas pertanyaannya. Pertanyaan yang disampaikan Erwin ini adalah pertanyaan yang juga menghantui saya ketika saya mendengar, wah unjust enrichment mau diatur nih sebagai dasar gugatan. Emang kan sekarang aja tuh banyak banget yang di NU karena salah kamar istilahnya ya antara PMH atau apa namanya ini PMH, sedangkan ini nih One Prestasi gitu. Jadi banyak yang salah kamar di situ. Tapi apa namanya walaupun emang itu sebenarnya sangat gampang ya membedakannya ya, kalau misalnya One Prestasi itu kan udah pasti alasnya itu tuh perjanjian gitu. Di luar itu adalah PMH itu udah pasti di luar perjanjian, kalau nggak ada perjanjiannya itu udah PMH aja gitu. Nah, sekarang mau dikasih barang baru nih, ini barang baru namanya unjust enrichment. Unjust enrichment ini seperti apa gitu? Unjust enrichment ini nanti akan bakal menambah-nambah kerja lawyer deh buat mikir gitu. Ini nih barangnya kayak apa gitu, kalau nggak jago-jago banget, kalau nggak dalam-dalam banget lawyer-nya bakalan kesusahan gitu. Apalagi kita lawyer itu tuh kan terbatas juga informasinya ya, nggak cuman informasi yang sebatas apa namanya, kalau misalnya iya ada publikasi, publikasi ilmiah apa segala macam gitu kan, itu jelas gitu. Tapi kalau yang nggak terjamah oleh publikasi itu gimana? Itu pertanyaan itu adalah salah satu kegelisahan yang memang harus dijawab. Itulah kenapa saya katakan kalau memang unjust enrichment ini mau diatur harus betul-betul clear, harus betul-betul firm apa yang membedakan dia dengan PMH kalau menurut saya. Kalau dengan One Prestasi saya pikir itu cukup inilah ya, cukup bisa dibedakan lah ya. Jadi saya menulis tulisan judulnya itu sudah saatnya unjust enrichment diatur sebagai dasar gugatan di Premium Stories-nya Hukum Online. Kalau teman-teman buka IG saya, itu ada link tulisan, kalau diurut ke bawah itu akan ada judulnya sudah saatnya unjust enrichment diatur sebagai dasar gugatan. Di situ saya sebagai spill ya karena itu adalah produk berbayar, tapi di sini khusus buat Jurispolis saya bakal spill ini Terima kasih, Kak. ini ada saya ngangkat apa namanya salah satu kasus sebagai gambaran jelas ya. Ini kasusnya itu ada di putusan nomor 1749K PDT 2010. Kalau teman-teman lihat di luar putusan ini pun banyak sebenarnya unjust enrichment ini diterapkan sama lawyer-lawyer tapi dia makainya itu dasarnya PMH. Nah, di sini teman-teman mungkin akan bisa dapat gambaran. Memang ada sesuatu di luar PMH dan One Prestasi yang itu tuh unjust enrichment gitu. Di kasus ini penggugat ini awalnya berniat membeli ekskavator. Ekskavator atau beko itu kan gede ya, mahal ya, barangnya tuh mahal. Diiklankan di salah satu apa namanya, korannya itu besar dan korannya itu ya cukup besar lah gitu, trusted lah gitu. Kalau orang awam melihatnya, kalau ada iklan di koran itu udah pasti itu terpercaya. Dia mau beli beko nih, dia mau beli beko, dia chat penjualnya yang ada di koran itu dan kemudian, oke katanya harus kirim dana dulu gitu. Dia udah transaksi sejumlah dana apa segala macam gitu. Tapi pas waktu udah transaksi, udah sekitar berapa kali dia ngirim dana, tiba-tiba nomor tergugat itu nggak bisa dihubungi. Ini agak rumit ya memahaminya ya, tiba-tiba dia nggak bisa dihubungi. Dicari-cari, dia lakukanlah apa yang dikatakan oleh, Mas Erwin bilang tadi, lewat sistem, yang namanya bank, sistem bank gitu kan. Salah transfer bank kan emang ada tuh alurnya. Dia ke bank, dia korek-korek di bank apa segala macam, kok dia udah transfer tapi kok nggak bisa dihubungi. Ternyata nomornya tuh bukan itu. Ternyata dia transfer bank itu, di bank itu
itu adalah nomor rekening orang lain, bukan nomor rekening si orang yang, apa namanya tuh, bukan nomor rekening orang yang dicantumkan di media tadi, di koran tadi gitu. Tapi orang lainnya itu siapa? Itu adalah salah seorang pedagang emas gitu. Jadi, itu adalah modus berlapis penipuan sebenarnya. Kalau di TPPU itu ada penipuan, illicit enrichment, kalau di Perdata itu ada juga kejahatan penipuan itu gitu. Itu fraud yang dibungkus itu lewat unjust enrichment tadi. Nah, jadi si pedagang emas ini, dia yang berhubungan dengan si penipu ini, walaupun nggak secara langsung. Dia beli emas di penipu ini dengan uang dari orang yang tertipu ini gitu. Jadi si pedagang emas ini tuh nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada hubungannya dengan lingkaran tadi gitu. Nah, jadi dia menerima dana, dia hanya menerima dana, ada orang yang mau beli emas nih. Oh ya udah, kirim aja ke nomor rekening dia gitu. Dikirimlah ke nomor rekening dia gitu. Dia ambil emasnya, uang dari si orang pertama ini masuk ke toko emas. Orang toko emas ini taunya, "Oh iya ini adalah barang," dia dapat, apa namanya, ada orang beli emas gitu. Berapa kilo lah apa segala macam gitu kan, beko gede ya. Nah jadi tuh ada segitiga di situ, ada segitiga modus di situ. Nah, kalau misalnya diiniin PMH, diiniin dikejar PMH kalau misalnya nggak ada unjust enrichment itu masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya kita mau terapkan dari segi unjust enrichment itu lebih cocok, lebih pas gitu. Karena orang ini kalau di PMH itu harus ada perbuatan aktif. Sementara orang ini nggak ada perbuatan aktif terkait dengan hal itu gitu, dia hanya menerima gitu. Dia hanya menerima, ada orang beli emas, dia terima dari, transfer dari orang lain gitu. Dia nggak tahu itu sah atau enggak, yang dia tahu adalah dia transaksinya sah, orang itu jelas apa segala macam, nanti lewat situlah bisa diurut lagi pembatalan yang dari unjust enrichment tadi. Ini orang yang kabur, ini orang yang penipu ini nih kan, apa namanya, udah diterapkan prinsip eKYC belum di situ ketika transaksi itu? Kalau misalnya udah diterapkan prinsip eKYC berarti ketahuan nih kalau misalnya kebetulan, suami saya juga pedagang emas, jadi dia kalau misalnya ada transaksi besar itu eKYC-nya adalah minta dulu nih, "Boleh lihat nggak KTP-nya?" Nah, jadi ada apa namanya tuh, ada lapisnya gitu di situ sebagai upaya perlindungan diri buat, orang yang menjadi korban gitu. Karena di situ kan korban kan, sama-sama korban. Kalau di unjust enrichment itu ada orang yang, rugi dan ada orang yang untung secara tidak sah. Di sini baik pedagang emas dan, apa namanya, si korban ini nggak untung kalau misalnya, apa namanya tuh, di at di apa, diterapkan PMH itu mereka nggak untung, mereka korban gitu. Jadi di situlah muncul unjust enrichment ini bisa dipakai gitu loh. Ini adalah salah satu contoh nyatanya gitu, contoh pintu masuknya. Walaupun memang kalau teman-teman baca di tulisan saya itu ada beberapa kasus yang itu tuh orang lawyer-lawyer itu menggunakan dalil hanya sebagai pembela aja unjust enrichment, tetap aja pintu masuknya dasar gugatannya PMH gitu. Nah itu, salah satu contohnya. Semoga bisa menjawab ya Erwin. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah freedom of entrance itu ada benturannya dengan apa, dengan daluarsa ya? Dengan daluarsa apanya nih? Kalau Betul, maksudnya kalau kalau freedom of entrance ini maksudnya kan saya mikirnya gini, mungkin dalam transaksi bisnis mungkin yang besar-besar kan juga kadang-kadang ada juga yang nggak terlalu besar mungkin tapi menengah lah, menengah. mhm, Kan ada juga yang mungkin dibuat dalam bentuk standar baku. mhm, Terkadang misalnya kayak melibatkan perbankan atau apa itu kan melibatkan uang yang cukup besar. Kadang-kadang oke, itu juga apa? Ada standar bakunya lah. Nah, mmm, yang saya mau pertanyakan, nih kalau nggak ada batas waktunya, kadang-kadang kebebasan ini tuh justru dieksploitasi oleh konsumen justru gitu. Maksud mmm, saya, jangan sampai ini tuh memberatkan. Nah, saya pengen tahu mungkin pandangan atau pendapat dari Ibu berikut mungkin dari oke. yang itunya guru besar yang pernah berpendapat gitu. Terima kasih. Eksploitasinya itu berarti konsumen ya, bukan perusahaan ya? Betul, kadang-kadang kan yang mengeksploitasi jangan, kalau saya sih sudut pandangnya
bukan berarti undang-undang perlindungan konsumen ini untuk dieksploitasi oleh konsumen gitu. Justru untuk melindungi konsumen dari eh, pebisnis atau pengusaha yang kurang beretikat baik lah. Tapi kan adanya undang-undang ini bisa juga disalahgunakan oleh konsumen gitu. Terkadang seperti itu. Mungkin ini sudut pandang lain aja, tapi saya pengen minta pendapat kalau boleh. Oke. Kalau dari pandangan saya ya, kalau itu kaitannya dengan, apa namanya, konsumen, asas freedom of entrance ini memang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen udah pasti melindungi konsumen. Tapi kalau untuk, eksploitasi oleh konsumen itu mungkin, kurang pas ya, karena kalau justru konsumen itu seringkali dalam posisi yang dirugikan gitu. Dalam posisi yang dirugikan, dalam posisi ya mereka harus terima-terima aja perjanjian baku itu. Entah data-data mereka ditambang atau apa segala macam, mereka terima aja gitu. Nah itu posisinya bargaining position-nya rendah. Itulah kenapa untuk melindungi itu penting adanya, apa namanya, pengaturan, pengawasan terkait dengan bagaimana apa namanya, perjanjian baku itu bisa berlaku. Jangan sampai dia terlalu eksploitasi konsumen nih gitu. Jangan sampai dia terlalu benar-benar kayak, ibarat kata 100%, 90%-nya tuh konsumen rugi gitu, jangan sampai kayak gitu, gitu. Jadi itulah diperlukan adanya pengawasan terkait dengan perjanjian baku ini. Nah, salah satu bentuk pengawasannya itu apa tadi yang saya katakan, eee, adanya larangan kan di OJK juga adanya larangan terkait dengan, penggunaan klausula eksonerasi yang tadi beberapa hal yang sudah saya bahas tadi kan. Nah, jadi kalau misalnya berkaitannya juga dengan, daluarsa tadi yang disampaikan Mas Erwin juga gitu kan, saya belum dapat, apa namanya, poinnya kenapa ini harus daluarsa atau apa, tapi, pada intinya adalah, proses tripartit yang saya gambarkan tadi harus melewati asosiasi konsumen, asosiasi pelaku usaha, harus melewati pemerintah, 3 proses itu adalah proses kayaknya itu hanya cuman, apa namanya tuh, modelnya ya, model besarnya ya. Model besarnya itu jangan sampai, lo apa namanya, ada dua kemungkinan, bisa model besar atau bisa memang setiap perjanjian baku harus lolos itu. Nah itu yang, juga perlu nanti akan aku dalami lagi. Kalau misalnya hanya sekedar modelnya ya, itu juga celah-celah buat dia, apa namanya, nanti merubah-rubahnya itu juga pasti ada. Sama aja kayak ibarat kata kayak gini, simpelnya sederhananya seperti ini, MK mengeluarkan putusan, tapi isi yang, apa namanya, menerjemahkan putusan MK itu bisa diolah sedemikian rupa kan oleh pembentuk undang-undang di tahap DPR, dan bahkan di bawah DPR itu ada banyak lagi tuh, ada peraturan-peraturan yang bisa diolah lagi gitu. Nah, kalau seandainya nanti, model pengawasan tripartit ini hanya sebatas model aja ya, model dalam artian, bukan, apa namanya, satu-satu harus melewati pintu itu, maka ya sebenarnya sih ada banyak celah gitu untuk bisa kemudian dirubah-rubah lagi di tahap pembentukan perjanjiannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia perjanjian bakunya nih, kalau misalnya satu perusahaan, Shopee nih mau ngeluarin perjanjian baku ini, harus didaftarin dulu nih, ke mana, ke pengawas dari, perjanjian baku ini siapa. Nah itu tiga tiga apa namanya, 3 komponen tadi, ada asosiasi konsumen, ada asosiasi pelaku usaha, dan ada juga, dari pihak pemerintah tadi gitu. Nah, kalau itu menurut saya lebih jelas ya, cuman kita nggak tahu ya, seperti apa nanti, pembentuk undang-undang akan merumuskan itu di RUU Perikatan maupun di RUU Perlindungan Konsumen nantinya. Seperti itu, Erwin. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Baik, terima kasih kepada Kak Hamalatul Qur'ani atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Mas Erwin atas pertanyaan yang memantik diskusi yang begitu menarik. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Mas Fasya Wiratama untuk mengajukan pertanyaan. Halo, selamat pagi Kamala, Kanun. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf belum bisa on cam ya Kak. Ya. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik Kamala. Aku sekarang perkenalan diri dulu ya, mungkin nama aku Pasya. Saat ini aku bekerja sebagai legal ya.
Mungkin pertanyaan aku yang pertama adalah terkait unjust enrichment ini, apakah ada implikasinya kepada kita di perusahaan ya, terutama di B2B. Karena kan kalau gugatan ini juga sering kita lakukan ya di perusahaan. Nah, apakah perilaku kalau di bisnis ini kan sering ada pinjam bendera ya, Kak? Atau antar perusahaan ini sebenarnya bukan dia yang pakai, tapi perusahaan lain gitu. Apakah perilaku ini juga bisa diterapkan di engagement tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, terkait dengan kontrak digital. Tadi sempat dibahas oleh Kamala klausul baku ya. Nah, saat ini di e-commerce kan sering ada terms and condition ya, Kak. Contohnya di Shopee. Kalau di Shopee ini kan terms and condition-nya ketika kita beli barang-barang mewah ya, seperti handphone, ataupun ya yang lumayan mahal ya, itu mereka tidak mau mengcover kalau kita tidak pakai insurance gitu kan. Sedangkan yang kita tahu kan ini sebuah bisa dibilang merugikan ya atau mengurangi hak kita. Kenapa dari pengiriman itu kan seharusnya udah ada insurance sendiri. Kenapa harus tambah insurance baru kita bisa di cover gitu ketika ada kehilangan ataupun kerusakan. Nah mungkin apakah hal tersebut termasuk dalam klausul eksoneransi tadi? Karena kan sebenarnya nggak ada perjanjian ya di dalam terms and condition yang dipakai di e-commerce tadi, kita harus pakai insurance dan lain-lain. Dan apa yang harus dilakukan sebagai konsumen jika terjadi hal tersebut gitu. Ketika kita udah terlanjur nggak pakai asuransi, tapi mereka nggak mau akomodir karena kita nggak beli asuransi tadi. Mungkin itu aja, Kamala, Kanun, terima Oh, kasih. jadi maaf Pasha, jadi dia udah terlanjur nggak pakai insurance, padahal Iya, mereka nggak mau tanggung jawab kalau misalnya kita nggak pakai insurance, padahal kita udah terlanjur nggak pakai insurance gitu ya? iya, karena kan nggak ada perjanjian kan sebelumnya. Ini apakah Ada termasuk dalam... perjanjian? Oh ya, nggak ada perjanjian, nggak pakai insurance ya? Mm-mm, Nggak pakai insurance ya? iya. Oke. Oke. Ya, langsung saja Kamala. Oke, aku akan coba jawab ya. Pertanyaan dari Pasha ini sangat praktikal sekali ya, karena Pasha juga adalah praktisi ya, Pasha ya. Eh, Pertanyaan Pasha pertama itu adalah apakah bisa dipakai untuk bisnis to bisnis? Ini sangat bisa dipakai sekali ya, tapi kalau misalnya dalam terms begini. Tadi udah aku jelaskan kalau unjust enrichment itu bukan one prestasi. Kalau dalam bisnis to bisnis, kalau berkaitan dengan kontrak itu udah pasti one prestasi kan. Ini dalam pandangan aku aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apa namanya tuh berbagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu apa namanya tuh kontrak semua gitu. Ada perintilan-perintilan kecil yang mungkin kayak kita aja nih, misalnya nih tadi yang udah aku jelaskan. Misalnya bawahan nih, bawahan misalnya ada anak magang dalam satu perusahaan gitu, yang ditugaskan misalnya ada kontrak membangun apa gitu kan, membangun jalan gitu misalnya. Terus habis itu ada salah satu tupoksinya itu adalah, wah kita perlu sewa ekskavator nih atau kita perlu sewa alat berat apalah segala macam gitu. Nah, tapi di perjalanannya karena dia mungkin kurang pengalaman atau apa, atau ada miss gitu dari atasannya, ternyata dia menyewa barang itu tanpa adanya apa namanya tuh, sembrono aja gitu loh, tanpa adanya eee pengecekan benar-benar detail apakah ini, penyewanya betul gitu ataukah apakah ini, tempatnya, lokasinya betul tidak ada unsur penipuan di situ dan segala macam gitu kan. Nah tapi ternyata hal itu dilakukan gitu dan pada akhirnya mengakibatkan adanya kerugian gitu. Nah kalau misalnya itu diusut hal-hal yang seperti itu nih, hal-hal yang sederhana-sederhana seperti itu tapi itu menimbulkan kerugian, nah itu tuh sebenarnya bisa aja gitu dipakai klausula unjust enrichment atau saya terpikirnya juga seperti ini, misalnya, dia transaksi nih dengan perusahaan, ada kesalahan misalnya atau ada kealpaan misalnya, harusnya dikirimnya itu tuh transaksi itu ke perusahaan, anak gitu, tapi malah dikirim ke perusahaan induk. Nah, itu prosesnya seperti apa? Kalau misalnya prosesnya itu bisa selesai, ada itikat baik dari perusahaan induknya atau apa segala macam, itu bisa, selesai tanpa harus ke pengadilan gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata itu nggak ada selesai atau misalnya ada dipotong-potong sekian persen apa segala macam nih, nggak bisa kalau misalnya udah masuk ke rekening kas ini, udah susah keluarnya apa segala macam, itu kan bisa
diajukan juga gitu ke persidangan. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh-contoh yang kemungkinan itu bakal bisa menjadi ini ya gitu contoh keberlakuan unjust enrichment itu dalam bisnis B2B. Jadi nggak menutup kemungkinan ya kontrak-kontrak itu kan dijalankan oleh apalagi kalau misalnya kontrak-kontrak besar itu kan banyak juga subkontraktornya. Nah, subkontraktor ini juga kan banyak juga gitu apa namanya tuh transaksi-transaksi yang mereka lakukan ini walaupun itu tuh tanpa misalnya ya sesama aja lah gitu. Yang penting kan hasil intinya itu mereka hasilkan seperti itu gitu kan. Tapi kan prosesnya itu kan banyak gitu. Nah, itu tuh lah adalah potensi-potensi yang bisa memungkinkan jadi pintu masuk bagi unjust enrichment tadi gitu. Walaupun memang kalau untuk perusahaan itu kalau dia udah paten gitu ya, kalau misalnya dia udah apa, orang hukumnya itu tuh legalnya itu udah paten, itu kemungkinan-kemungkinan itu udah pasti bakal diminimalisir adalah gitu, apa namanya tuh, proses-proses untuk mencegah itu terjadi gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, nah hukum juga harus menyediakan way out-nya seperti apa, nah gitu. Itu juga ada kaitannya juga sama yang dibilang Pasha tadi, kayak misalnya dia udah transaksi nih, udah melakukan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan, tapi ternyata ada kerugian, betul ya, Pasha, ya? Ada kerugian, terus malah pihak, lawan itu malah bilang, "Ah, lu kan nggak pakai insurance," gitu. "Harusnya lu pakai insurance dong untuk gitu," gitu. Sementara di perjanjian nggak ada insurance itu, gitu. Itu kan udah sebenarnya ketika dia nggak mau menjalankan perjanjian itu, harusnya mereka udah bisa dikatakan prestasi gitu dong kan ya. Karena itu udah melanggar perjanjian yang sudah diperjanjikan gitu. Kalau misalnya terkait dengan alasan di akhir, itulah kalau misalnya ada penambahan-penambahan itu kan harusnya dengan adendum ya, harus dengan renegosiasi ya, gue bakalan, apa namanya, harus ada hitam di atas putih kalau misalnya dia bakalan bertanggung jawab ketika adanya, ketika kita sudah mengasuransikan gitu dari pihak kitanya gitu, itu kan adalah sesuatu yang bersifat penambahan. Ada addendum, harus ada renegosiasi kalau misalnya mau nambahin itu. Kalau kontrak udah berjalan, ya jalankan sesuai kontrak yang tadi, yang udah dilaksanakan tadi gitu. Selebih itu mah udah di luar itu dong gitu, udah harus dengan addendum dong gitu. Itu berkaitan dengan pertanyaan kedua. Apa cukup terjawab, Pasha? Ya, cukup Kamala, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Pasha dan juga Kak Mala atas diskusinya yang begitu menarik. Kak Mala, sepertinya teman-teman dari Jurisian sudah terwakilkan ya pertanyaan-pertanyaannya oleh Mas Erwin dan juga Mas Pasha, dan terlihat tidak ada lagi yang raise hand. Mungkin ada satu peserta yang menuliskan pertanyaan di kolom chat itu dari Bapak Muhammad Ali. Pertanyaannya adalah bagaimana unsur-unsur perbuatan dan implikasi dari unjust enrichment tersebut. Gini, sebenarnya tadi udah sempat di-spill juga ya sama Kamala waktu pembahasan. Mungkin boleh di-remind lagi Kak terkait hal tersebut. Oke, jadi kalau unsur-unsur perbuatan dan implikasi dari unjust enrichment mungkin biar enak, Pak Muhammad Ali boleh dibuka lagi PPT-nya, Non? Ya. Unsur-unsur perbuatan apa aja sih, yang masuk dari unjust enrichment tadi? Nah, ya ini di bagian unjust enrichment. Nah, jadi unsur-unsurnya itu adalah ya, betul. Nah, unsur-unsurnya itu adalah dia, ini yang udah saya katakan. Dia itu kan kalau di PMH dan uang prestasi, dia itu kan harus berdasarkan undang-undang. Kalau misalnya di PMH berdasarkan, perjanjian ya. Kalau di unjust enrichment itu adalah unsurnya adalah pertama, dia mengalami kerugian. Ada pihak yang mengalami kerugian, di sisi lain ada pihak yang mengalami keuntungan, tidak dengan semestinya. Nah, karena yang satu mengalami keuntungan dan satu mengalami kerugian dengan tidak semestinya, nah maka pihak yang mengalami keuntungan itu harus mengembalikan sejumlah keuntungan yang dia terima, karena itu diperoleh secara tidak sah atau tidak adil. Itu salah satu unsurnya ya, itu adalah unsurnya. Nah, seperti apa bentukannya? Bentukannya itu adalah
dengan tidak adanya perbuatan aktif seperti PMH, nggak perlu ada perbuatan aktif seperti PMH, dan tidak perlu ada perjanjian seperti wan prestasi, dan yang terlebih lagi adalah tidak ada unsur kesalahan. Di slide sebelumnya, Nur, tidak ada unsur kesalahan. Kalau misalnya di PMH dan wan prestasi udah pasti ada unsur kesalahannya kan, salah karena tidak menjalankan kontrak dan salah karena melakukan kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, cakupannya apa aja sih si unjust enrichment ini? Oh, ini perbuatan hukum ya. Next aja, Nun. Ya. Nah, di sini ada memperkaya satu pihak tapi merugikan pihak lain dan itu tidak perlu ada unsur kesalahan. Nah, ini akan berbeda banget dengan pasal 1359 ya, karena kalau 1359 itu berbentuknya itu pembayaran yang tidak terutang gitu dan dapat dituntut kembali dan dia ada unsur kesalahan. Kalau unjust enrichment ini tidak ada unsur kesalahan. Nah, kalau misalnya ini bentuknya memang belum firm di undang-undang kita karena ini baru adalah wacana ius constituendum yang bakalan dirumuskan gitu. Nah, kalau batasannya sendiri itu kalau misalnya kita melihat di negara lain itu ada wrong intention. Jadi emang nggak ada niat dari orang itu untuk mengirim ke orang yang bersangkutan gitu karena itu adalah murni Nah, terus habis itu juga ada unsur gagal melaksanakan kewajiban, tapi itu sifatnya bukan kontraktual, nggak harus beralaskan kontrak. Walaupun itu merupakan hasil-hasil residu-residu dari kontrak di atas itu bisa aja gitu, kayak yang tadi disampaikan Pasha, di gambaran besarnya itu adalah kontrak B2B, tapi di bawahnya ini kan ada pihak-pihak lagi yang melakukan transaksi, subkontraktor misalnya atau orang-orang di bawahnya itu yang ditugaskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan mitra-mitra lain untuk menjalankan satu bagan kontrak besar itu. Tapi mereka adalah sistem terkecil dari situ. Nah, itu tuh juga bisa masuk ke dalam unjust enrichment tadi. Kalau misalnya kita lihat di perbuatan hukumnya ya sebelumnya ya, Nun. Berkaitan dengan perbuatan hukum di slide sebelumnya. Nah, itu dia bisa sah ketika orang-orang yang menerima itu baik si penerima maupun si orang yang dirugikan itu tuh ada kecakapan hukum gitu di situ. Kalaupun dia nggak cakap hukum si penerima tadi itu kan bisa diminta pertanggungjawaban kepada walinya ya. Karena teman-teman tahu sekarang aku juga baru tahu ternyata kan anak-anak di bawah umur itu juga udah bisa loh menerima bikin 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 buku bank, bikin rekening, bikin nomor rekening itu udah bisa gitu kan. Kalau untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun atau yang belum memiliki kesadaran otonom ya itu mungkin memang walinya yang betul-betul melakukan itu kan, melakukan transaksi itu atau segala macam. Tapi kan anak-anak 16 tahun, anak-anak 15 tahun, mungkin 14 tahun itu kan udah cukup memiliki kesadaran otonom ya. Jadi karena itu sangat terbuka juga kemungkinan untuk mereka melakukan perbuatan hukum lewat rekening itu gitu. Nah, sementara hukum kita aja 18 tahun itu kalau di Undang-Undang Perkawinan dan di Perdata 20 tahun. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu tuh adalah sebuah diskusi yang sangat-sangat banget menarik dan itu tuh masih belum fix gitu jawaban fixnya itu tuh belum ada karena emang RUU-nya ini masih baru digodok gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pemaparan materi ini bisa menjadi bahan awalan juga buat teman-teman untuk berpikir ke depannya. Misalnya apa aja transaksi, saya paham lah teman-teman di sini mungkin praktisi atau apa segala macam, itu juga jadi bahan awalan, wah ini harusnya bisa nih untuk masuk di kategori unjust enrichment atau mungkin ini bisa nih untuk diterapkan asas freedom of entrance atau asas contemporaneous gitu di dalam praktik teman-teman melakukan perbuatan hukum sehari-hari gitu. Nah, ini adalah menjadi bagian gitu, kalau misalnya ada dari kita keberatan-keberatan tertentu itu tuh sangat bisa sekali disampaikan gitu. Bisa sangat disampaikan misalnya lewat tulisan atau lewat apapun medianya gitu. Nah, itu akan menjadi bahasan untuk kita ke depannya menghasilkan sebuah produk RUU Perikatan Nasional yang betul-betul dapat menjawab tantangan zaman seperti yang kita tema besar dari diskusi kita hari ini ya. Nah,
Itu cukup. Mungkin cukup segitu. Non, apa ada pertanyaan lain mungkin? Cukup ya? Ya, ya. Izin Kamala, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah menjawab ya Pak Muhammad Ali. Nah, kemudian mungkin sebetulnya waktu kita sudah hampir selesai Kamala, namun ada satu penanya lagi ini ternyata, dan ini kita jadikan penanya terakhir ya. Mohon izin teman-teman jurisian semua karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya dari Pak Edi Suwarno. Pertanyaannya adalah, saat tanda tangan kontrak kerja, tidak diberikan waktu untuk membaca isi kontrak secara keseluruhan. Nah, mungkin yang bisa dipahami, waktunya sangat sempit gitu kali ya, Kamala, untuk membaca isi kontraknya, sehingga tidak membaca secara utuh. Apakah kita bisa menuntut pihak perusahaan saat terjadi problem karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, karena tidak diatur dalam kontrak? Terima kasih. Nah, ini yang tadi saya bahas, yang tadi sempat saya bahas ya. Eh, Asas kontemporaneous, ini kaitannya dengan asas kontemporaneous. Jadi ada jeda bebas telaah, ada jeda bebas urung. Kita bebas untuk menelaah isi kontrak, kita bebas untuk mengurungkan niat kita untuk menerima kontrak itu. Itu baru mau diatur, Pak. Itu baru mau. Nah, sekarang untuk saat ini emang berlakunya masih seperti itu. Jadi memang perlindungan dan proteksi kepada konsumen atau kepada kita misalnya orang yang bargaining position-nya rendah itu emang masih sangat lemah gitu untuk apa namanya perlindungannya. Jadi memang untuk saat ini akan sangat susah ya karena nggak berlaku. Sejauh ini saya perhatikan sih asas contemporaneous ini belum berlaku. Ini masih dalam tahap orang guru besar itu membicarakan ini gitu. Kalau misalnya sekarang apa namanya, kita dikasih kontrak nih, udah kita baca kontrak itu, udah selesai dalam waktu sekian, take it or leave it, terima atau enggak gitu. Kalau enggak terima ya udah kita nggak jadi kerja gitu apa segala macam. Tapi nanti ke depannya ke depannya baru setelah kita tanda tangan, kita baru bisa baca nih keseluruhan, baru kita bisa apa namanya tuh, paham banget gitu ini apa namanya, oh ini nih implikasinya ke gue, wah ini pasal-pasal yang merugikan gue apa segala macam gitu. Nah itu yang terjadi sekarang gitu. Nah itulah apa yang disampaikan, perlunya adanya asas freedom of entrance ini dengan memberlakukan asas contemporaneous dan apa, jeda bebas urung dan jeda bebas telaah ini. Jadi kita diberikan waktu yang sangat cukup untuk sebelumnya kita memutuskan untuk menandatangani kontrak itu gitu. Ketika jadi dia diberikan waktu setelah kita memahami baru kita menandatangani kontrak itu. Bukan seperti sebelumnya gitu. Kita tanda tangani dulu baru kita pahami. Nah itu tuh adalah satu hal yang memang merasa dirugikan. Semua orang juga mungkin pernah merasakan itu apalagi dengan berlakunya perjanjian baku di mana-mana, ya itu tuh adalah sesuatu hal yang kita rasakanlah gitu, dari kelemahan dari, KUH Perdata kita yang masih belum menjawab tantangan zaman. Nah, itulah yang nanti akan, dirumuskan juga, walaupun bentuk rumusannya itu pastinya seperti apa itu masih dibicarakan, tapi kita ada harapanlah itu tuh akan menjadi sebuah, proteksi kita di masa depan gitu, dan harapannya ini bisa, segera disahkan ya, terkait dengan, penggunaan asas-asas ini gitu. Begitu Pak Edi Suwarno, sama kok aku juga korban juga. Kita sama-sama korban mungkin ya dengan ketidakpastian hukum dan kurangnya hukum ini untuk menjawab persoalan kita di masa sekarang gitu. Dan semoga ke depannya harapan kita kepada para pembentuk RUU ini bisa secara gamblang lah untuk mengatur bagaimana nih potensi-potensi yang mendiskriminasi, yang menjatuhkan apa namanya, konsumen ini dalam posisi terendah itu bisa diminimalisir sedemikian rupa gitu. Kita juga menunggu, saya juga menunggu bagaimana prosesnya ke depannya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Malatul Qur'ani atas jawaban dan juga perspektifnya. Pak Edi juga terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman sekalian, karena memang adanya keterbatasan waktu, izin sesi tanya jawab kami tutup sampai di sini. Nah, kemudian Kamala mohon izin, dari diskusi yang sudah berkembang, kiranya
apa sih pesan-pesan Kak Mala dan juga harapan Kak Mala ke depannya terkait isu besar kita yang menjadi tema ngopi seruput kita pada pagi hari ini. Udah menjelang siang. Silakan Kak Mala. Oke, berarti ini sekaligus closing statement ya. Ya. Harapan besarnya itu pastinya bagaimana para pembentuk undang-undang ini betul-betul bisa mengcapture segala persoalan hukum yang benar-benar terjadi sekarang gitu. Dan harapannya itu tuh semua masyarakat dilibatkan. Bentuk juga saya mengisi di Jurispolis itu juga adalah bentuk bagaimana semua orang itu perlu paham gitu. Paham dari sebelum undang-undang ini disahkan. Karena teman-teman kalau undang-undang ini udah disahkan, udah teman-teman, mau diskusi, mau apa segala macam, ya udah jadi bubur gitu. Ibarat kata nasi udah jadi bubur gitu. Makanya penting untuk kita dari sebelum undang-undang ini dibentuk, bahkan dari proses pembentukan undang-undang ini kita harus sudah paham gitu. Jadi kalaupun ada kritik-kritik yang dirasa, wah ini kurang pas apa segala macam, kita bisa langsung suarakan. Dengan kita suarakan itu atau kita mungkin lebih mulia lagi, kita ingin memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu. Wah ada ini nih, harusnya ada ini, harusnya ada itu gitu. Harusnya kalau misalnya ini nggak pas, kita bisa tambahin ini nih, di negara ini ada itu gitu. Nah itu tuh akan sangat lebih baik lagi untuk perkembangan hukum kita ke depannya gitu. Karena RUU Perikatan itu mengatur semua perikatan yang berkaitan dengan hidup kita. Teman-teman ada berapa banyak perikatan dari teman-teman bangun tidur sampai teman-teman tidur lagi, ada berapa banyak perikatan yang teman-teman lakukan dalam satu hari itu kan banyak banget ya, baik itu based on kontrak, baik itu non based on kontrak, itu banyak sekali. Nah itulah kenapa kita, perlu untuk melakukan, pemahaman secara komprehensif terkait dengan aturan-aturan sebelum aturan itu berlaku. Jangan sampai kayak PPN 12% gitu. PPN 12% itu kan sebetulnya kan undang-undangnya udah dari lama, tapi pas waktu mau diberlakukan baru heboh semuanya. Nah itulah, negara kita, karena kita perlu memberikan pemahaman kepada netizen-netizen, kalau misalnya ini, sebelum berlaku ayo kita suarakan bersama-sama gitu. Ketika sudah kita suarakan, ketika kita sudah melakukan yang terbaik dari sisi kita, barulah kemudian ketika nanti terjadi, ya kita bisa setidaknya hal-hal yang merugikan diri kita dapat diminimalisir sedemikian rupa gitu. Itu harapannya, harapan besar dari saya. Harapan yang terakhir dari saya, semoga teman-teman, saya sekarang sedang semangat-semangatnya nih bikin konten di Instagram, di media sosial, di YouTube dan di TikTok, semoga teman-teman bisa follow Instagram saya, namanya Qurani Hamalatul. Di situ, saya akan membagikan, berbagai informasi-informasi hukum, dengan cara yang lebih mudah difahami lah gitu. Kalau misalnya teman-teman, nggak bisa berlangganan premium stories karena mahal ya di hukum online itu ya. Nah nanti saya akan spill nih data-data dan materi-materi yang pernah saya tulis mendalam di premium stories itu lewat, materi-materi di di IG saya, di media sosial saya. Mohon, support-nya ya teman-teman Jurispolis. Terima kasih. Terima kasih Kak Mala atas closing statement dan juga harapannya yang sangat mulia dan sangat baik ya teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan closing statement yang tadi telah disampaikan oleh Kak Mala juga menandakan berakhirnya diskusi ngopi seruput kita pada siang hari ini. Dengan banyak tadi keterbatasan, tadi ada waktu yang lada molor sedikit Kak Mala mulainya, mohon maaf, dan juga beberapa kekurangan-kekurangan teknis lainnya dari panitia. Namun kami tetap mengucapkan rasa terima kasih dan juga rasa syukur atas berlangsungnya ngopi seruput pada pagi hari ini. Apalagi narasumbernya adalah Kak Hamalatul Qur'ani, yang mana Kak Mala ini sangat dikenal sebagai sosok yang sangat pandai gitu memberikan pemahaman sederhana kepada teman-teman, kepada masyarakat, walaupun pemahaman yang dibahas itu adalah rumit gitu. Cuman Kak Mala ini dapat menyampaikan pemahaman tersebut secara sederhana sehingga kita ingin terus mengetahui jadi lebih dalam. Sekali lagi, Jurispolis Institute mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Hamalatul Qur'ani atas wawasan yang sangat berharga yang telah tadi dibagikan. Dengan diskusi ini juga kami menjadi semakin mempunyai gambaran-gambaran baru bagaimana jika prinsip unjust enrichment diterapkan, bagaimana jika RUU Perikatan ini diterapkan, dan semoga ke depannya kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih dalam lagi terkait substansi yang akan diatur dalam RUU Perikatan ini, sehingga nantinya harapan dari semua pihak di mana perikatan-perikatan menjadi lebih jelas, menjadi lebih menguntungkan dan adil bagi semua pihak dapat terwujud. Kak Hamalatul Qur'ani, kami dari tim Jurispolis Institute ingin juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, namun lebih dari itu kami mengucapkan banyak-banyak rasa syukur dan terima kasih dan juga sangat bangga bisa mengundang Kamala di program Ngopi Seruput kami yang sebetulnya sangat sederhana, tapi insya Allah kami memiliki niat yang sama dengan Kamala, yaitu memberikan pemahaman dan perkembangan hukum kepada masyarakat yang lebih luas. Ini adalah tanda simbolis rasa syukur kami kepada Kak Hamalatul Qur'ani atas kesediaannya menjadi narasumber kami di acara Ngopi Seruput Jurispolis Institute. Terima kasih Kak Mala. Terima kasih banyak Nun. Wah, luar biasa nih. Nun ini adalah rekan saya di kampus nih, luar biasa dia. Sama sebetulnya, ya. Sama sebetulnya kami ada satu harapan lagi Kak Mala, yaitu Kak Mala bisa membersamai kami lagi di agenda Ngopi Seruput berikutnya yang temanya sesuai dengan bidang yang digeluti oleh Kak Mala. Siap, terima kasih Nun atas kesempatannya. Baik, Kak Mala izin sebelum sesi kami tutup, sesi terakhir adalah sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang belum sempat mengaktifkan kameranya mohon diaktifkan terlebih dahulu karena panitia akan melakukan sesi dokumentasi. Dan juga kepada teman-teman nanti materi dari narasumber akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Ya, di hitungan ketiga teman-teman semua. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai dan seluruh rangkaian agenda Ngopi Seruput pada hari ini juga telah selesai. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat, khususnya kepada Kak Mala. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Izin ya.